Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Jafar Timulana, sering dikenal Jabs Guinpad. Ya, jadi pada video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering kalian tanyakan, khususnya di sosmed dan teman-teman saya di luar sana. Sebelumnya disclaimer dulu, not financial advice. Di sini bukan ajakan rekomendasi ataupun suatu keputusan menjual suatu aset ya. Di sini hanya edukasi semata dan semoga teredukasi semuanya. Oke, mungkin langsung dijawab sama teman-teman kita di sini dan ada admin saya menjawab ya, kurang lebih. Oke, apa kira-kira pertanyaan yang menariknya nih? Bang, 90% pemula kan hancur di 3 bulan pertama nih. Oke. Coba abang gambarin siklus psikologinya tuh mereka di papan. Biasanya pas harga, gimana sih harga mereka tuh FOMO ikutan beli, dan di titik mana akhirnya mereka langsung cut loss atau jual rugi. Oh, dia jadi itu psikologisnya nggak baik ya pada Iya, dasarnya? psikologisnya nggak baik, terus ya ikut-ikutan FOMO, dia nambahin tren lagi dan langsung cut loss lagi. Itu gimana, Oke, Bang? ini kita berbicara di trading forex khususnya ya. Nah, biasanya orang-orang tuh sebenarnya gini, ya dia FOMO, ya misalnya ada orang yang kayak, ataupun bukan orang lah, diri dia sendiri sebenarnya. FOMO itu kan mengikuti orang dan dikuatkan oleh asumsi sendiri sebenarnya. Ketika kita orang ini udah pede dan akhirnya dia over dan akhirnya menambah gitu kan ya. Yang menyebabkan dia tuh ya sebenarnya kayak overconfident terus entah dia overload ya, mungkin ya loadnya terlalu besar yang gak sesuai dengan taktis manajemennya dia yang ditentukan sama dia. Sebelumnya kalau mau lihat strategi manajemen ada di yang kita buat ya abang-abang. Nah, terus biasanya orang-orang yang seperti itu akan hancur dengan sendirinya. Ya, jadi jangan sampai kalian ini gini. Ya, banyak orang yang pertama-tama awalnya euforia dengan profit yang pertama. Ini khususnya untuk trader yang pemula ya. 3 bulan ataupun berapa sebenarnya. Sebenarnya orang itu kalau baru masuk trading, khususnya di forex pasti dia profit. Pasti. Rata-rata kalau orang yang profit itu dia akan bertahan sampai dia margin call kan, ya toh? Ya. Dan untuk orang yang gagal pasti dia akan keluar. Jadi 90% ini trading ini gagal di 3 bulan pertamanya. Sebenarnya bukan 3 bulan, diukur 3 bulan itu pas udah melewati fase profitnya. Ya banyak orang sebenarnya yang profit pasti. Ketika dia baru masuk kan profit dan akhirnya dia FOMO dan terus dia berasumsi penguat dirinya sendiri dan akhirnya dia kuburan buat dirinya. Yang menyebabkan itu semua terjadi. Sebenarnya gini aja. Ya, itu sebenarnya balik lagi ke FOMO. Yang pertama itu FOMO ya, pasti FOMO ya. Namanya FOMO itu kan mengikuti. Kalau memang udah percaya dan ingat-ingat flashback yang sering saya bilang ke diri utama, ke diri sendiri, kira-kira ini pas masuk trading ini profit gak awalnya? Karena apa profitnya? Itu diingat-ingat dulu Pak. Ketika diingat-ingat dan udah tahu nih, gue profit karena diri ini, gini-gini dan melakukan ini. Nah, itu coba diingat dan lakukan hal yang sama. Ya, market itu kan repetition is self, berulang dan berulang market itu. Market itu kan 24 jam buka, nggak kemana. Apalagi khususnya di XAUS, di Forex, 24 jam buka. Transaksi paling besar di dunia instrumen ini. Nah, banyak yang kalah sebenarnya di sini karena ya itu. Dia FOMO mental, dia FOMO entry, dan dia FOMO diri, ya. Jadi gimana caranya kita keluar dari sana? Udahin Pak, ya. Udahin dan hapus akun yang tadinya loss. Nih, tadi kita punya akun misalnya akun Forex, kita punya akun ini, ya. Akun ini tenggelamin aja, arsipin kalau bisa. Arsipin. Karena kita melihat hal-hal yang udah terjadi sebelumnya kan nggak menarik lah. Kayak ini menyebabkan psikologis kita nggak baik karena kita ngingetnya loss segala macam ya kan toh, ya. Nah, saran dari saya, hapus akun, lupain walaupun itu berat karena memang pada dasarnya ikhlas itu kan berat ya, jadi lupain aja, ikhlasin. Ibaratnya gini, kita ketipu sama diri kita sendiri dan cara kita mulai lagi itu dari diri sendiri. Jadi jangan sampai ketika mulai lagi melakukan hal yang sama ya, seperti itu. Jadi saran dari saya buat abang-abang yang seperti itu, yang dia kena FOMO mental, kena FOMO diri ataupun apapun itu yang mengalami over dan loss, hapus akun yang tadinya dilakukan ataupun lossnya banyak di sini. Oh, misalnya hapus ini, tapi catatnya di mana? Catat di notepad. Nah, notepad itu dikunci kan bisa tuh. Notepad itu dikunci notepadnya. Dan jangan pernah buka lagi pas 3 bulan ke depan lagi. Ya, tapi 3 bulan ini kita lakuin udah hal yang berubah, udah melakukan hal perubahan. Jangan sampai ngelakuin ini tapi belum berubah. Ya, 3 bulan itu nanti dibuka lagi. Ya, saya yakin pasti ada perubahan. Tiap manusia itu pasti ada jenjang perubahan. Ketika kita melakukan kesalahan pasti ada perubahan. Ketika kita melakukan kesalahan pasti ada perubahan. Saya percaya itu. Karena namanya manusia itu pasti ada yang namanya fase-fasenya. Gak mungkin dia stuck di jalan yang sama. Saya yakin itu kalau orangnya mau berusaha. Yang pertama-tama itu yang saya lakuin. Hapus akun, catat di notepad, jangan catat di otak. Ikhlasin, anggap aja kayak ketipu. Ibaratnya ya, kenapa orang ketipu tuh, terus udahlah namanya ketipu, ikhlas. Tapi kalau trading gak ikhlas. Nah itu. Karena dia berharapnya trading ini jalan pintas. Dan trading ini seperti, anggap aja ketipu. Saya kalau lagi loss juga sama kok. Saya menganggapnya anjir ketipu sama diri gue sendiri. Ketipu sama diri sendiri, bukan ketipu sama market. Ketika kita ketipu sama market, dendamnya pun ada. Dan akhirnya berujung apa? Tamak, Pak.
tamak nanti di sini. Ya, di situ nanti berujung tamak. Jadi udahin aja. Udahin ini, ganti hal baru. Refreshing ataupun apa. Kalau emang nggak hobi refreshing, cerita sama siapa, bebas aja, oke aja. Better aja. Seperti itu sih mungkin jawabannya. Kayak lagi? Ada lagi nih Bang. Kalau tadi kan semisal modal 10 juta. Nah, kalau sekarang modal 1 juta nih. Bisa nggak sih jadi 100 juta sebulan? Fakta pahitnya di market gimana nih Bang? Coba hitungin persentase returnnya yang masuk akal per bulannya. Biar mereka sadar. Oke. 1 juta ya, gimana ya jelasinnya ya? Jadi gini, oke. Modal berapa 1 juta? Ya modal 1 juta. Bukan 10 juta ya? Ya. Oke. Modal 10 juta yang realistis sebenarnya itu kan 10 juta ya? Modal yang realistis 10 juta. Kalau 1 juta gimana cara ngitungnya? Modal 1 juta. Jangan 1 juta deh, 1 juta, $100 lah. $100 itu kira berapa sih? Kira berapa? $100 berapa Pen? 1,8an. 1,8. Dia tadi mau dapetin 100 juta di sebulan. Iya, sebulan. Fakta pahit market tuh gimana tuh? Pahitnya? Pahitnya? Mimpi. Mimpi aja dulu. Tapi saya pastikan itu pasti gagal. Karena kenapa? Hoki. Hanya orang hoki yang modal 1 juta jadi 100 juta dalam waktu sebulan. Secara perhitungannya seperti apa dulu? Ya, kalau perhitungannya misalnya gini, ya. Saya bahasnya gini deh. Gini. Ini kita bahas lagi, ya. Kita bahasnya gini. Modal $100, ya, dikurang resikonya berapa persen? Ini resikonya dulu dipentingkan. Berapa persen resikonya? Kalau resikonya 3% ataupun 5%, berarti 5% lah taruhlah. 5% itu paling better ya, 5% itu udah gede banget ya. 5% berarti kan $5 ya. $5 di tiap resiko. Terus dapetin juga rewardnya $5. Berarti kan secara perhitungan resikonya 1/1 ya. Sebulan 5 kali market buka forex ini 20 hari sampai 22 hari kurang lebih ya, selama sebulan. Kayaknya nggak masuk akal ya. Jadi perhitungan sehatnya seperti apa dulu nih, kayak nggak masuk. Katakan pahitnya, pahitnya udah pasti MC. Pahitnya MC. Jadi dasar intinya apapun ya, rumus kehidupan, apapun bentuk yang kita lakukan itu selalu ada resiko Pak. Nggak pernah nggak ada resiko. Saya megang pensil aja ada resiko, saya begini aja ada resiko, setrum resikonya. Saya ngangkat gelas aja ada resiko, jatuh resikonya. Saya ngisi sepeda ada resiko. Semuanya ada resiko. Naik motor ada resiko, jatuh resikonya. Apa hidup yang nggak ada resiko? Nggak ada. Apalagi ini kita trading. Trading sama dengan berdagang. Trading sama dengan berdagang, Pak. Jadi dagang apa yang nggak ada resiko? Aduh, nggak ada. Jadi kita realistis aja di sini. Modal $100 selama sebulan ataupun 1 juta di sebulan, apakah bisa dapetin 100 juta? Bisa kalau hoki. Kalau lu lakukannya full margin bisa. Saya dulu pernah ngubah kan yang 5 juta jadi 1,5 M dalam waktu 4 jam hoki. Dan itu ngelakuinnya 3 kali setup. Setup pertama saya bikin 3 juta, gagal. 3 juta, gagal. 4 juta baru berhasil dia. Ya. Jadi total hampir 11 juta. Ya, 5 juta, ya anggaplah 5 juta ataupun yang saya lakukan 5 juta karena udah 3 kali percobaan gitu loh. Sebenarnya bisa aja kalau hoki. Dan market ini nggak selalu bikin seperti itu. Saya ngelakuin lagi besok MC. Iya, jadi waktu itu kan saya kan beli motor H2 tuh dari 1,5 itu. Itu ditonton sama banyak orang tuh. Itu live, soalnya kita live. Ya, live itu live WD segala macem. 3 hari WD saya dipending sama broker kuning. Itu banyak saksinya. Lihat aja di TikTok kalau nggak percaya ya. Banyak banget saksinya. Itu saya nge-live, Pak. Ya. Ditahan WD-annya. Ya, seperti itu. Jadi itu hoki. Saya akuin itu hoki. Tapi kan bisa, Abang, saya hoki. Abang juga bisa hoki, tapi dengan cara apa dulu? Kalau FM-nya bisa silahkan, kalau nggak bisa ya udah. Solusinya apa? Pahitnya MC. Oke, lanjut. Oke, kan tadi soal resiko-resiko ya Bang ya. Sekarang ke fundamental Bang Jab pas loss kemarin gede banget nih. Gimana sih caranya tuh biar audiens tuh belajar juga alasannya apa dan titik mana akhirnya sadar harus cut loss. Jadi itu Bang Jab tuh ngasih tahu audiens kalau mental Bang Jab tuh kayak gini loh pas kalah kemarin yang gede banget. Mental ya. Dari saya bilang, perlakuan kita, perbuatan kita itu kan menentukan diri kita dan termasuk menentukan mental. Apapun yang kalian lakukan, tadi saya bilang, pasti ada resikonya, pasti ada konsekuensinya. Semua hal itu pasti ada hal itu semua.
Jadi nggak ada tuh misalnya kita diri kita ngelakuin kesalahan pasti kena mental, pasti Pak. Tapi konteksnya kan beda-beda. Kalau misalnya kita ngelakuin kesalahan di trading, contoh misalnya SL, ya, pasti di sini kan psikologis kita nggak tenang, ya, mental kita nggak baik-baik aja. Sebenarnya buat orang-orang ya lebih bahaya orang yang kena mental daripada kena psikologis. Karena kalau udah mental, ibaratnya mental itu hati. Pernah gak sih kayak ketika kita lagi ngelakuin kayak deg-degan gini? Ini beda tuh. Itu mental Pak. Itu mental. Tapi ini menurut saya pribadi ya, ini saya lakukan. Ketika psikologi, pikiran Pak. Pikiran nggak tenang. Bukan berarti saya melakukan hal sesuatu, ini saya takut. Nah, ada orang misalnya ke entry posisi, takut SL, itu udah kena mental. Jadi banyak orang misalnya udah entry posisi, terus dia nggak baru dikit cut loss, dan akhirnya dia market ini turun nih, misalnya dia lagi short ya, ataupun jual, sell, SL sekian-sekian, padahal dia udah komit sama SL-nya. Udah komitmen. SL-nya ditahan, profit dikit di TP. Nah, itu udah kena mental, ketakutan, hawa berlebihan. Yang dimana menyebabkan psikologis dia nggak tenang, karena mental ini menentukan psikologis. Tapi psikologis belum tentu menentukan mental. Itu hanya psikologis yang nggak baik-baik aja. Jadi ketika kita misalnya lagi nggak baik-baik aja secara pikiran, kita have fun, kita ngobrol, tenang lagi. Beda sama mental, udah kena mental udah susah. Nah dari sinilah akhirnya hancur semuanya. Jadi saran dari saya, tentukan diri kalian, ya, jangan sampai di trading ini kena mental. Karena kalau udah kena mental tuh bahaya. Kita nyembuhinnya pun susah. Mau dibilangin sama siapapun susah. Even waktu itu sama istri saya sendiri, ya. Saya full margin kayak orang gila segala macam. Udah kena mental sebenarnya. Cuma di situ saya bener-bener rehat, ya. Kalau abang-abang tahu ya, 2020 awal-awal saya di forex itu kan 2020 2019 ya, 2020 kurang lebih taruhlah. Nah, saya baru masuk trading itu profit banget Pak, profit banget. Karena saya awal di kripto, ya. Saya profit dan akhirnya saya berujung FOMO. Overconfident lah, over banget saya profit, padahal profit ya lu ngapain kayak jackpot, udahan kayak udah gitu. Saya nggak punya planning Pak, dan akhirnya saya terus-terusan trading sampai kena mental Pak. Even istri saya nyuruh aja tuh nggak mau, itu udah kena mental banget. Dan kita melakukan hal sesuatu itu baik-baik aja, tapi ketika melakukan sesuatunya di trading, deg, nah itu kena mental. Cara nyembuh ini cuma satu, rehat, ikhlas dan sabar, ya. Walaupun itu berat, lupakan dulu, ya, rehat dulu. Saya pernah punya member yang saya rubah itu selama 6 bulan dia nggak trading, ya, apapun itu. Ya, nggak apa-apa, lu main sama siapa, kita video call ataupun apa, Google Meet segala macam. Yang terpenting jauhin trading dulu, ya, karena pada dasarnya jangan tergiur dulu. Karena pada dasarnya kalau kalian trading lagi akan sama fasenya. Karena yang kena itu mental, lebih bahaya mental daripada psikologis. Ini menurut saya pribadi. Karena ketika itu ya psikologis itu pikiran, mental itu hatinya. Ketika hatinya udah nggak baik-baik aja, udah susah Pak. Seperti itu. Jadi saran dari saya buat orang-orang seperti itu, rehat dulu. Rehat berapa bulan, tentukan, baru nanti action lagi. Nggak apa-apa, sabar dulu aja, nggak apa-apa. Nggak semuanya itu harus di on track terus Pak, ya. Sabar dulu aja, ya. Yang namanya mie itu, instan itu nggak ada Pak. Mie yang instan aja harus dimasak, melewati panasnya air matang Pak. Begitupun hidup kita. Jadi sabar dulu aja. Selagi umurnya belum menyentuh 30 ataupun 40 ke atas, kita masih di zona yang aman. Terkecuali kita udah 40 ke atas dan kita barulah. Itu agak sulit. Ya, di sini kita realistis aja, di sini kita nggak usah muluk-muluk untuk berbicara yang instan, nggak ada yang instan. Semuanya harus melewati proses yang matang. Oke, lanjut lagi. Oke, pertanyaan yang ramai banget diperbincangin nih Bang. Sekarang kan banyak nih yang ngaku master atau mentor tuh yang cuma modal profit doang. Coba dong Abang kasih tahu 3 ciri utama Redtech itu mentor atau bukan, atau cuma jualan SS profit doang. Oke, menarik ini, menarik banget menarik. Oke, ini pertanyaan menarik, menarik banget sebenarnya. Dan jangan tersinggung, kalau kalian tersinggung berarti kalian pelakunya. Ya, saya juga mentor, saya bukan mentor deh, saya juga ada jualan kelas lah. Kita nggak usah munafik, saya juga ada jualan kelas expert 5 juta, ada IB dan segala macam juga, ya. Tapi saya di sini mau yang namanya tuh orang itu berkembang. Ya, industri trading ini bukan seperti industri yang kayak binary option, ya. Ketika orang ini rugi, masuk ke mentornya sebenarnya kan gitu kan. Toh, yang dipikirin orang-orang kalau misalnya dia rugi, orang ini kaya, sebenarnya kaya itu dari banyaknya orang, ya. Kalau menggunakan IB ataupun apapun itu, ya, dari sekian banyaknya orang itu IB oknum lah. Dia tuh berlomba-lomba untuk memperbanyak orang, ya. Seperti itu. Bukan dari loss kalian, misalnya loss kalian 1 juta, bukan berarti dia masuk ke dia, bukan. Sebenarnya nggak kaya dia, tapi dari banyaknya orang akhirnya dia ada transaksi. Semakin banyak orang transaksi, ada orang transaksi, dapat, ya udah. Seperti itu. Nah, cara menentukan mentor ini sesat atau enggaknya diukur dari track recordnya. Sekarang banyak banget industri forex ya, khususnya forex. Di sini kita berbicara forex bukan apapun ya,
karena sini saya player forex. Ya, industri forex ini banyak salah gunakan oleh mentor-mentor yang baru-baru muncul. Ada yang maaf ya, tadinya apa sekarang apa. Lah, saya bilang nih, gimana caranya kita menentukan track recordnya dia? Portofolionya nggak ada, MQ5-nya nggak ada, investor akunnya nggak ada, nggak pernah live WD, nggak pernah live dan lain-lain, ya. Jadi di situ kita bisa ukur sebenarnya dan kita bisa filterisasi mana yang sekiranya nggak punya apa-apa. Kalau tapi bang dia signalnya kalau dia mamer di Telegram profit, dia profitnya banyak. Yang saya tanya cuma satu, akun itu real atau bukan? Itu doang. Sekarang banyak misalnya kayak demo, semua juga bisa jadi mentor ya. Semua juga bisa jadi mentor lah. Akun si mentor ini jadi ini mamer profit, oke banyak, terus orang tertarik. Dan orang yang tertarik sebenarnya psikisnya udah kena. Karena dia melihat orang itu sebenarnya yang penting orang ini profit lah, dia profit tuh gede kok. Cuma sebenarnya cuma satu. Ya. Profitnya ini benar atau enggak? Ya. Seperti itu. Kenapa saya berani sih? Saya orang paling berani buka-buka portofolio, terus akun IB, ya. Transparan kayak saya berani. Kenapa? Memang orang itu harus tahu apa adanya. Kita nggak usah munafik ya. Saya juga nggak masalah. Saya juga jualan kelas kok, ya. Saya ada jualan kelas, ada IB dan lain-lain. Tapi saya tahu, toh, gue bilang, ya. Tinggal pilih aja. Kalau yang mau berbayar nggak pakai IB, kalau yang gratis ya pakai IB, ya. Dan sistem IB ini jangan disalahkan. Bukan salah sistem IB-nya, tapi salah mentornya. Salah mentornya sehingga menipu banyak orang, ya. Semakin banyak orang, semakin banyak juga pendapatan IB-nya. Member saya cuma 200, tapi orangnya konsisten. Member saya 200, Pak. 200 orang. Boleh tanya orang-orang yang komen member saya di sini. Member saya 200 orang yang IB. Tapi dia tradingnya konsisten. Ada yang saldonya 8M, ya sekali dia transaksi, satu lot, saya dapat $10. $10 kali 5 lot, ya berarti $50. Terus kali yang ini lagi, seperti itu. Kalau dia loss, saya nggak dapat apa-apa. Bukan berarti orang ini, ya saya bukan ngebela mentor ya, saya bukan ngebela mentor-mentor sesat. Karena pada dasarnya memang seperti itu. IB ini berbeda dari si binary option, yang dimana kalau binary option itu kayak dulu ya, orang loss masuk ke dia 80%, 20% masuk ke brokernya. Kalau di forex ini enggak. Seperti khususnya afiliator TikTok. Ada orang beli, lu dapat komisi, ya. Ada orang beli lagi, repeat beli lagi, dapat komisi. Ada yang salah toh. Sebenarnya sistemnya nggak salah, tapi yang salah mentornya. Ya, banyak sekarang orang ini yang berlomba-lomba live trade segala macam. Saya orang yang paling jarang banget nge-live di trading, apalagi khusus trading. Saya nggak pernah nge-live, tapi orang tuh banyak. Ya, kenapa? Karena kita punya value, Pak. Saya bikin platform Jabsku untuk apa? Untuk ya semua orang. Gratis, ya. Ada berbayarnya juga. Ya, kencing aja bayar 5 juta permanen. Ya, saya 5 juta permanen, bisa ke rumah saya, bisa lihat portofolio, ya, bisa live WD langsung. Kita ketemuan di mana? Kita orang paling berani, ya. Live trade 500 orang, 300 orang lebih, ya. Seperti itu. Jadi di sini ya saya nggak menganggap diri saya paling benar. Saya di sini juga ada salahnya. Ya, sekali lagi saya juga bukan ya merasa paling gimana-gimana. Ya, tapi saya cuma mau bilang banyak orang yang memanfaatkan momen dari kepentingannya sendiri. Untuk kepentingannya sendiri. Ya, sebenarnya oke aja jualan kelas, IB dan lain-lain itu legal-legal aja secara peraturannya, ya. Di Rusia juga udah ada kok misalnya kayak di broker si A ya, tapi dengan leverage yang kecil. Leverage yang normal itu kan 200, 1/200 di broker yang di luar ya khususnya. Jadi seperti itu. Kurang lebihnya, ya. Saya juga nggak pernah anggap diri saya paling benar dan ya udah semuanya sama aja. Semuanya sama aja, terus tergantung penglihatannya aja. Dan saya cuma bilang satu ya, yang pasti kita selalu beda sama orang-orang. Ya, semua orang bisa jadi mentor, tapi nggak semua orang itu bisa berani transparator seperti itu. Oke, ada lagi? Oke, Bang, pertanyaan terakhir nih. Kan banyak banget pemula yang modalnya pas-pasan nih. Misal cuma 2 juta atau 3 juta, tapi langsung all-in di satu instrumen. Kalau menurut Abang, alokasi money management tuh yang sehat atau yang nggak baik tuh gimana sih? Biar nggak boncos di hari pertama atau 1 bulan pertama. Modalnya pas-pasan banget nih. Konteksnya di mana? Forex? Konteksnya di Forex. Di satu instrumen yaitu SAUSD. SAUSD? Ya, modal pas-pasan banget nih kayak langsung 500. all-in? Langsung all-in di satu instrumen. Menurut Abang gimana? All-in di satu instrumen? Langsung all-in gitu? Langsung Iya, full margin? Iya, langsung full margin. Atau menurut Mas Jab yang bagusnya kayak diversifikasi gitu, kayak berapa persen taruh sini, berapa persen taruh sini gitu. Oh, Persen oke. yang harus di tradingin gitu. Oke. Jadi gini, misalnya ya dengan modal berapa?
Pas-pasan banget. Nah, 2 juta. Pas-pasan banget. Misal 10 juta deh biar Nggak ada trading yang pas-pasan, nggak ada, nih mati aja. Nanti aja. Berarti Nggak ada. minimal 5 juta bang. Ya, Soalnya punya minimal 5 juta. saya pun nggak bilang kayak trading ini jalan pintas. Sekali lagi, trading itu bukan jalan pintas, dan trading ini butuh ekstra yang sabar dan matang. Nggak ada trading tuh kayak pakai dana arjen minjol, nggak ada. Saya pernah ngajar, bukan ngajar ya, saya pernah kalau ngajar saya seakan-akan kayak guru banget. Saya bukan guru, di sini juga orang biasa, cuma pengedukasi, semuanya sama, ya duduk sama rata, diri sama tinggi. Ya, jadi gini konteksnya abang-abang ya. Misalnya saya pernah juga punya member satu, bukan member lah, apa sebutannya, kayak teman lah. Teman di sini, ya teman satu, dia penghasilannya UMR Jakarta. UMR Jakarta itu, ya kan tahu sendiri, UMR Jakarta kan sekitar 5 juta ya. Iya. 5,3 waktu itu dia. 5,3. Dia sebelumnya udah baru kenal trading forex. Dia tuh udah hancur-hancuran tapi dia pede. Ya, awal dia profit gede, terus dia kayak gitulah, kayak sering saya cerita lah, dia habis lagi segala macam. Dan dia itu ketemu saya pas bulan kedua, ya. Bulan kedua itu dia udah kerugian sekitar 20 juta. Nah, 20 juta ini saya bilang, apakah abang ini mau lanjut lagi atau enggak? Kalau mau lanjut lagi, bakal ngelakuin hal yang sama lagi pastinya. Dan bakal ada fase itu lagi, apakah siap? Siap. Sebenarnya itu adalah trigger aksinya. Kalau dibilang siap, berarti secara nggak langsung dia udah siap dengan konsekuensinya, toh, ya kan? Nah, sekarang saya tanya gini, waktu itu dia punya modal 5,3 juta. 5,3 juta ini, kalau dia all in di satu instrumen, saya tanya juga, sama kok kasusnya kayak gini. Jadi, apakah tradingnya di mana? Tradingnya di XAU aja, saya bilang. Trading di XAU aja, sewajarnya saya bilang. Jadi dari modal 5,3 ini, yang saya alokasikan di forex khususnya, itu cuma 50% ataupun 60%. Berarti kalau dihitung 5,3 ini, bentar saya pakai kalkulator dulu sini. Ya. Jadi kalau dihitung misalnya 5,3 juta di sini kurang 60%, ini sekitar 2,1 juta. Nah, 2,1 juta ini dia tipikalnya kan barbar ya, karena sebelumnya udah pernah SL ataupun rugi kan. Nah, 2,1 juta ini dipecah sama dia ke trading. Yang tadi saya bilang, dia punya 2 akun trading. Satunya isi 1 juta, satunya isi lagi berapa tuh? Saya lupa pokoknya. Nah, yang satu lagi sama, dia ngelakuin hal yang satu gambling yang agak berat, yang satu lagi dengan konsisten yang agak resikonya agak tinggi dan rewardnya agak tinggi juga. Dia waktu itu batasin resiko sekitar 10%, rewardnya 15%, dan itu terusan dia lakuin, ya. Jadi ketika kita mau all in dari satu instrumen yang kita tetapkan ini, ya, berapa dulu kira-kira modalnya dan gimana caranya kita alokasikan? Apakah kita harus all in dengan modal yang cuma segitu-gitu? Enggak, Pak, ya. Jadi kalau gaji 5,3 juta ataupun pas-pasan seperti ini, alokasikan berapa persen aja. 50% udah paling better loh. Kita hidup butuh uang, Pak. Nggak usah munafik. Ketika kita all in ke semuanya, habis, Pak. Habis lah. Habis, ya. Jadi sangat nggak bisa. Jadi apa yang mau berharap dari trading? Ya. Ketika kita rugi, emang ada orang yang biayain kita. Jadi mindsetnya diubah. Trading ini sama dengan apa? Trading ini sama dengan berdagang, Pak. Oke. Trading ini sama dengan berdagang. Ibaratnya gini. Abang-abang ini agak ini. Trading ini sama dengan kan ya, trading sama dengan berdagang, Pak. Nah, berdagang ini kan ada resiko. Ada resiko. Nah, resiko ini kita ada yang namanya reward. Nah, rewardnya ini kita pentingkan dan resikonya ini kita pentingkan, ya. Jadi seperti itu. Jadi kita nggak usah muluk-muluk, ya. Anggap aja trading ini seperti berdagang, bukan ranahnya untuk gambling. Kalau mau gambling silakan ke yang lain, ya. Gamblingnya seperti apa dulu? Ya, kalau gamblingnya sudah ditetapkan dan sudah diatur konsekuensi dan planningnya silakan aja. It's okay aja kalau mau gambling dari perdagangan ataupun modal yang ada. Mau gambling ya terserah, Pak. Kalau mau gambling terserah, silakan. Yang penting batasannya udah jelas. Jangan sampai menyentuh angka yang telah kita tetapkan. Angka kita tetapkan itu dan kita komitmenkan 50% sampai 60%. Selebih dari itu udahan. Berarti memang bukan ranahnya dan bukan jalannya. Jadi kalau udah sekali ini sebulan, nah sebisa mungkin dari modal yang 5,3 tadi itu bertahan selama sebulan. Bisa gak kira-kira evaluasi. Udah dapat profit lempar. Entah itu mau taruh di mana, alokasi kemana, disertifikasi kemana, bebas aja. Yang terpenting dari modal 5,3 itu dilempar, jangan ditradingkan lagi. Kalau bisa ngebeli mimpinya. Beli mimpi bukan beli gengsi. Ya, nggak apa-apa, ya. Jadi banyak orang-orang yang trading ini salah kaprah. Ketika dia udah trading udah profit, dia malah nyaman. Malah nyaman dia di zona nyamannya. Berharapnya trading ini jalan pintas dan bisa profit lagi, Pak. Bukan seperti itu.
Ya, kalau udah dapat jackpotnya, udahan. Kadang kan tipikalnya kan all in di satu instrumen, ya kan? Berat. Ya. Oke, mungkin ada lagi? Oke, mungkin udah cukup ya. Cukup ya. Oke. Jadi beberapa pertanyaannya sudah kita jawab. Kalau ada pertanyaan lainnya silakan komentar aja. Di sini kita transparan dan kita terbuka padanya ya. Kita satu-satunya orang yang mau mengedukasi kalian semua dengan buka-bukaan segalanya, baik itu portofolio, baik itu data, baik itu apapun itu, ketemuan segala macam, it's okay, saya bebas orangnya. Tentukan dan see you, terima kasih untuk Japsko.